Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling psikoanalisis. Oke, psikoanalisis itu merupakan suatu metode penyembuhan yang bersifat psikologis dengan cara-cara fisik. Terus, dalam perkembangan Freud menggunakan teknik analisis bebas yang menjadi dasar psikoanalisis. Dan psikoanalisis juga meliputi 3 aspek. Yang pertama sebagai metode penelitian proses-proses psikologis, yang kedua sebagai teknik untuk mengobati gangguan-gangguan psikis, dan yang ketiga untuk sebagai teori kepribadian. Letak keunggulan psikoanalisis menurut Freud adalah sangat efektif untuk menyembuhkan klien pasien yang terkena masalah histeria, terus setelah itu kecemasan, obsesi, neurosis dan lain-lain, dan juga dapat digunakan sebagai masalah sehari-hari di dalam lingkungan kita. Terus tujuan untuk konseling psikoanalisis adalah untuk mengetahui ego dan memiliki ego yang kuat. Menurut Nelson Jones ada 3 hal tujuan konseling psikoanalisis. Yang pertama untuk bebas inklusif, yang kedua memperkuat realitas atas dasar fungsi ego, yang ketiga mengganti superego sebagai realitas kemanusiaan dan bukan sebagai hukuman standar moral. Di sini ada topografi kepribadian. Teori topografi menjelaskan bahwa terdiri dari subsistem. Menurut Freud, kepribadian itu terbagi menjadi 3 macam kesadaran. Yang pertama alam sadar ya, di mana alam sadar itu terdapat sesuatu dalam kesadaran. Terus yang kedua yaitu prasadar, merupakan alam yang menyimpan ide, ingatan, terus perasaan dan yang lain-lain. Yang ketiga yaitu alam bawah sadar, di mana merupakan sebagian dari dunia kesadaran yang terbesar dan sebagai bagian penting dari struktur psikis. Karena segenap perasaan dan pikiran yang tidak dapat dilaksanakan tersimpan di dalamnya. Jadi kayak yang sudah tidak lagi kita pikirkan itu disimpan lagi di dalam alam bawah sadar. Terus yang terakhir yaitu struktur kepribadian. Menurut Freud yang kayak gini, kenapa sih orang itu memiliki pikiran atau kepribadian yang seperti itu? Biasanya itu karena ego dan superego. Biasanya itu kan lebih ke nafsu, terus seperti itu kekerasan, terus aturan-aturan yang tidak diikutin, pokoknya yang meliputi kesenangan. Tetapi superego itu berasal dari hati nurani, terus nilai-nilai sosial, kebudayaan, hal-hal yang baik. Di sini ego itu sebagai penjembatan antara id dan superego. Dimana ketika kita melihat kepribadian seseorang, itu kita melihat kenapa sih orang ini memiliki kepribadian seperti ini, cenderung ke id atau ke superego. Atau kalau tidak seperti itu, ya seperti ego itu menjembatani keduanya, menjembatani keduanya. Jadi seseorang itu memiliki id dan superego yang sama atau rata, tidak cenderung condong ke id atau condong ke superego. Perkembangan kepribadian. Menurut Freud, dalam tahap perkembangan kepribadian di setiap fase-fase sangatlah penting. Tahap perkembangan dibagi menjadi 5, yaitu oral, anal, falik, laten, dan genital. Yang pertama, pada fase oral yang terjadi sejak lahir hingga tahun pertama, pada fase ini anak berkembang berdasarkan pengalaman kenikmatan erotik di area mulut. Yang kedua, fase anal. Sebagai fase kedua dalam perkembangan manusia, fase ini terjadi mulai 2 sampai akhir tahun ketiga. Perkembangan anak pada fase ini berpusat pada perkembangan di area anus. Selama fase anal ini, pelatihan toilet training sangatlah penting untuk belajar disiplin dan moral. Yang kedua, fase falik, berkembang mulai usia 4 hingga 5 tahun. Pusat kenikmatannya pada penis untuk anak laki-laki dan klitoris pada anak perempuan. Yang keempat, fase laten, juga disebut sebagai tahap pregenital. Periode ini terjadi pada 5 atau 6 tahun hingga pubertas. Pada tahap ini terjadi pemberhentian perkembangan. Sepanjang masa ini, anak menjalankan tugas-tugas belajar. Yang kelima adalah fase genital, terjadi pada masa pubertas, yang ditandai dengan perilaku non-narsistik. Sepanjang fase ini, mereka akan memfokuskan hubungannya dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah dinamika kepribadian. Manusia memiliki kebutuhan untuk mendorong atau menghambat suatu tindakan. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, interaksi antara kekuatan psikis yang ada pada diri manusia dibagi menjadi 2, yaitu insting dan pertahanan. Pada prinsipnya, manusia akan memiliki insting untuk mempertahankan dirinya. Insting ini menjadi energi psikis untuk mengarahkan tindakannya, memenuhi keinginannya dan kebutuhannya. Freud mengemukakan ada 9 mekanisme pertahanan diri yang sering terjadi, antara lain distorsi, proyeksi, regresi, rasionalisasi, sublimasi, salah sasaran, identifikasi, dan kompensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan itu membantu individu mengatasi kecemasan dan mencegah ancaman ego. Pertahanan ego merupakan tingkah laku normal karena ia memiliki nilai adaptif, nilai tidak memiliki gaya hidup dalam menghadapi realitas. Mekanisme pertahanan itu memiliki 2 karakteristik. Yang pertama yaitu menyangkal realitas, yang kedua mengganti realitas atau distort reality. Ego driven merupakan ego driven berpotensi pada alam ketidaksadaran. Menurut Carr, mendefinisikan mekanisme pertahanan sebagai gangguan ketidaksadaran dari realitas yang bertujuan untuk mengurangi efek yang menyakitkan dan konflik melalui respon yang otomatis dan sudah menjadi kebiasaan.
dideskripsikan beberapa ego defense yang umum digunakan oleh individu dalam berhubungan dengan orang lain, antara lain yang pertama, resepsi dan supresi. Resepsi adalah proses ego memahami kekuatan abstinence untuk menekan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Contoh, ketika pertandingan bola basket seorang atlet memakai postur yang terlalu besar dan terbuka sehingga dia tidak nyaman terhadap situasi. Tersebut adalah awal pertandingan. Tetapi setelah pertandingan berlangsung beberapa menit, maka dengan mekanisme represi ini perasaan tersebut akan hilang dari pikiran atlet. Supresi adalah usaha sadar diri untuk melakukan hal yang sama dengan represi. Contoh, saat menuju ke tempat pertandingan sebelum pertandingan dimulai, ada beberapa atlet yang sering dilihat sedang mendengarkan musik atau berbincang dengan rekan setimnya tentang bahasan di luar pertandingan tersebut. Hal ini dilakukan dalam pertandingan tentang bahasan pertandingan tersebut untuk mengalihkan perhatian sementara waktu yang mengatasi ketegangan yang dihadapi. Yang kedua, pembentukan reaksi. Pembentukan reaksi adalah tindakan defensif dengan cara mengganti impuls atau perasaan yang menimbulkan kecemasan dengan impuls yang berlawanan atau kebalikan dalam kesadaran. Misal, seorang murid yang bersikap hormat secara perlahan dan secara berlebihan terhadap guru yang sebenarnya tidak ia suka, kebencian dibuat sama dengan menampilkan sikap dan tindakan yang penuh kasih sayang, atau dorongan seksual yang besar dibuat sama dengan sikap terpuji dan permusuhan ditutupi dengan tindak kebaikan. Yang ketiga, proyeksi. Proyeksi adalah melakukan atribusi pada karakteristik orang di luar diri. Hal ini dilakukan karena sifat ego melarang individu mengatribulasi pikiran, perasaan, motif dan tidak dapat diterima dengan proyeksi terhadap orang lain. Misal, presentasi olahraga yang kurang baik dengan alasan sakit atau flu, atau tidak naik kelas karena gurunya sentimen. Yang keempat, rasionalisasi. Rasionalisasi merupakan cara untuk memberi alasan-alasan yang masuk akal sebagai usaha untuk menekankan ego sehingga seolah-olah dapat dibenarkan. Misalnya, membatalkan pertandingan olahraga dengan alasan sakit dan akan ada ujian, padahal takut akan kalah, atau melakukan korupsi dengan alasan gaji tidak cukup. Yang kelima, menempatkan yang keliru. Penempatan yang keliru adalah mengarahkan energi dari objek utama ke objek pengganti ketika itu terhalangi. Cara ini dilakukan untuk menghadapi kecemasan, memindahkan objek pada yang lebih aman. Misalnya, seseorang yang dimarahi oleh atasannya atau dielakkan dicurahkan kepada istri, anak, dan pembantunya sebagai balas dendam merupakan cara yang terselubung dalam menyatakan perasaan permusuhan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Yang 6, frustasi dan regresi. Frustasi adalah terhentinya perkembangan normal pada tahap perkembangan tertentu karena perkembangan lanjutan sangat sukar sehingga menimbulkan frustasi dan kecemasan yang terlalu kuat. Jadi seseorang yang mengalami frustasi ini, perkembangannya akan terhenti. Semisal pada seseorang yang sudah pada tahap remaja, namun seseorang tersebut akan mengalami frustasi atau kecemasan, seseorang tersebut akan perkembangannya akan terhenti, tidak bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Sedangkan regresi adalah usaha untuk menghindari kegagalan atau ancaman terhadap ego. Individu mundur kembali ke taraf perkembangan lebih rendah. Jadi pada regresi ini, seseorang akan mengalami kemunduran. Seumpama seseorang yang berada pada tahap perkembangan remaja dan mengalami frustasi, kecemasan atau pengalaman traumatik yang sangat kuat, dia akan mengalami kemunduran usia mentalnya, kembali lagi ke remaja atau tahap-tahap sebelumnya. Yang selanjutnya adalah penyangkalan. Penyangkalan adalah menolak kenyataan, menolak stimulus atau persepsi realitas yang tidak menyenangkan dengan menghilangkan atau mengganti persepsi dengan fantasi atau halusinasi. Jadi seseorang yang menggunakan penyangkalan untuk mempertahankan dirinya, ini akan menghilangkan pengalaman-pengalaman yang tidak disukainya atau tidak mengenakan bagi dirinya, dengan menggantinya dengan apa yang sudah diimajinasikannya, yang menurutnya itu lebih bisa diterima oleh dirinya. Selanjutnya adalah introyeksi. Introyeksi adalah suatu bentuk pertahanan diri yang dilakukan dengan mengambil alih nilai-nilai standar orang lain, baik positif maupun negatif. Jadi pada introyeksi ini, seseorang akan mengambil standar-standar dari orang lain yang mungkin dianggapnya lebih bisa menangani sesuatu, atau pada seseorang yang mengidolakan artis, dia akan menjadikan standar-standar pada seorang artis tersebut untuk memasukkan pada dirinya. Jadi seorang tersebut akan menyamakan dirinya dengan seseorang yang diidolakannya atau dianggapnya lebih bisa menjadi standar-standar tersebut. Selanjutnya, identifikasi.
identifikasi merupakan cara mereduksi ketegangan dan meniru, melakukan imitasi atau mengidentifikasi diri dengan orang yang dianggap berhasil memuaskan hasilnya dibanding dirinya. Daripada identifikasi ini, orang-orang yang melakukan identifikasi akan meniru seseorang yang dianggapnya lebih bisa melakukan dalam suatu hal yang menurut dia ini bisa ditiru, seperti pada seorang yang dewasa itu pada artis, ataupun seseorang yang dianggapnya lebih bisa atau lebih sukses dalam melakukan suatu hal. Jadi dia akan menirukan karakter-karakter, sikap atau perilaku yang dilakukan oleh artis atau orang-orang yang dianggapnya lebih sukses dalam melakukan suatu hal. Teknik-teknik dasar terapi psikoanalisa. Teknik-teknik pada terapi psikoanalisa disesuaikan untuk meningkatkan kesadaran, memperoleh pemahaman intelektual atas tingkah laku klien, dan untuk memahami makna berbagai gejala. Kelima teknik dasar terapi psikoanalisa adalah yang pertama, asosiasi bebas, yang kedua, penafsiran, yang ketiga, analisis mimpi, yang keempat, analisis atas resistensi, dan yang kelima, analisis atas transferensi. Yang pertama, asosiasi bebas. Teknik utama pada terapi psikoanalisa adalah asosiasi bebas. Analis meminta pada klien agar membersihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran dan renungan-renungan sehari-hari, dan sebisa mungkin mengatakan apa saja yang melintas dalam pikirannya, betapapun itu menyakitkan, remeh, tidak logis, dan tidak relevan kedengarannya. Asosiasi bebas adalah suatu metode memanggilan kembali pengalaman-pengalaman di masa lampau dan pelepasan-pelepasan emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik di masa lampau, yang dikenal dengan sebutan kataris. Selama proses asosiasi bebas berlangsung, tugas analis adalah mengenai bahan yang direpres dan dikurung dalam ketidaksadaran. Yang kedua, penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Prosedurnya terdiri atas tindakan-tindakan analis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna-makna tentang tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi-mimpi, asosiasi bebas, resistensi-resistensi, dan oleh hubungan terapi itu sendiri. Fungsi penafsiran adalah mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses penyikapan bahan tak sadar lebih lanjut. Yang ketiga adalah analisis mimpi. Analisis mimpi adalah suatu prosedur yang penting untuk menyikap bahan yang tidak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa masalah yang tidak terselesaikan. Mimpi-mimpi memiliki dua taraf isi, yaitu isi laten dan isi manifest. Isi laten terdiri atas motif-motif yang disamarkan, tersembunyi, simbolik, dan tidak disadari, karena begitu menyakitkan dan mengancam dorongan-dorongan seksual dan agresif yang tak sadar, yang merupakan isi laten ditransformasikan ke dalam isi manifest yang lebih dapat diterima, yakni impian sebagaimana yang tampil pada mimpi. Proses transformasi isi laten mimpi ke dalam isi manifest yang kurang mengancam itu disebut kerja mimpi. Tugas analis adalah menyingkap makna-makna yang disamarkan dengan mempelajari simbol-simbol yang terdapat pada isi manifest mimpi. Ya, untuk teknik psikoanalisis yang selanjutnya itu ada analisis resistensi. Resistensi atau penolakan adalah keengganan klien untuk mengungkapkan materi ketidaksadaran yang mengancam dirinya, yang berarti ada pertahanan diri terhadap kecemasan yang dialaminya. Menurut Freud, resistensi adalah suatu dinamika yang tidak disadari klien bahwa dirinya yang sebenarnya itu adalah menutupi kecemasan terhadap pengalaman yang pernah dialaminya. Jadi tugas konselor di sini yaitu untuk menerobos masuk, untuk mengetahui alasan mengapa klien tersebut merasa cemas, sehingga interpretasi nanti akan dijadikan sebagai bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi tersebut. Ya, yang selanjutnya ada analisis dan penafsiran transferensi. Dalam transferensi akan muncul perasaan benci, ketakutan, kecemasan, dan sebagainya yang selama ini ditekan, kemudian diungkapkan kembali dengan sasaran konselor sebagai objeknya. Dalam konteks ini, konselor melakukan analisis pengalaman klien di masa kecilnya, terutama hal-hal yang menghambat perkembangan kepribadiannya. Dengan analisis transferensi diharapkan klien dapat memperoleh pemahaman atas pengalaman-pengalaman dan perasaan-perasaan masa lalunya dan menghubungkan pengalaman masa lalu terhadap kesulitan-kesulitan yang dialaminya sekarang. Deskripsi masalah. Jadi permasalahan dari klien ini adalah dia ini sulit untuk percaya diri. Selain itu, dia juga sulit menentukan bahwa dirinya itu menjadi seorang yang extrovert ataupun seorang yang introvert. Permasalahannya adalah dia sulit beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan baru yang menurutnya itu kurang sesuai dengan dirinya. Jadi hal-hal tersebut itu seringkali menjadi masalah bagi dirinya. Jadi, solusi yang diambil klien adalah dengan menyendiri atau menjauhi lingkungan-lingkungan yang dianggapnya berisik atau ramai. Klien akan menenangkan dirinya dengan minum kopi atau dengan merokok di tempat-tempat yang menurutnya lebih nyaman. Atau dia juga akan pergi ke tempat-tempat yang lebih tenang. Selain itu, klien juga memilih untuk tidak mempedulikan omongan-omongan orang lain yang dianggapnya akan menyakiti diri. Ya, kalau tadi sudah dijelaskan mengenai permasalahan dari klien, selanjutnya itu analisis berdasarkan teori psikoanalisa Freud. 1. Berdasarkan teori topografi Freud, klien
klien, alam bawah sadarnya menyadari bahwa moodnya terkadang berubah-ubah dalam situasi tertentu. Apabila lingkungannya baik, maka mood dari klien tersebut juga akan merasa baik seperti itu. Kalau ada misalnya teman yang sedikit menyinggung, mood dari klien kelompok kami juga akan cepat marah seperti itu dan memilih untuk menyendiri. Sedangkan pada alam prasadarnya tersimpan pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan pada masa lalunya. Dan kadang pengalaman itu teringat oleh klien dan klien merasa sakit hati jika teringat pengalaman-pengalaman tersebut, seperti pengalaman klien pada masalahnya yaitu pada tetangganya. Dia ditertawai oleh tetangga-tetangganya, itu masih teringat-ingat sampai sekarang. Dan dia merasa sakit hati. Yang kedua yaitu berdasarkan teori kepribadian Freud, pada saat-saat tertentu, it klien lebih kuat daripada superego, sehingga dia kurang memperhatikan norma-norma sosial yang ada di lingkungannya, dan dia kurang peduli terhadap lingkungan sosialnya. Hal ini terjadi karena pengalaman masa lalunya terhadap lingkungan di rumahnya, di tetangganya. Makanya klien kelompok kami, dia itu merasa acuh terhadap lingkungan sekitarnya. Ya walaupun bukan di lingkungan tetangganya, tetapi klien kelompok kami itu merasa bahwa lingkungan di lingkungannya, walaupun bukan di lingkungan rumah, klien dari kelompok kami itu merasa kayak sosialnya itu kurang gitu. Jadi acuh terhadap lingkungan, tidak peduli lah. Yang ketiga, pada teori dinamika kepribadian, klien mengalami kecemasan realitas karena klien mengaku kurang nyaman terhadap perilaku tetangganya, terhadap diri dan keluarga klien. Yang keempat, ada mekanisme pertahanan diri yang diambil klien adalah introyeksi, yaitu suatu bentuk pertahanan diri yang dilakukan dengan mengambil alih nilai-nilai dan standar orang lain, baik positif maupun negatif. Yaitu klien kami bersikap dingin dan kaku untuk menghindari perlakuan buruk dari lingkungannya, sehingga orang lain akan berhati-hati jika harus berhadapan dengan klien. Jadi dia itu sebenarnya itu misalnya nggak cuek, tapi dia itu sok-sokan cuek gitu, biar orang lain itu, supaya orang lain itu terkesan kalau melihat dia itu sebagai sosok yang harus dihormati atau juga gimana gitu, jadi orang lain itu takut. Ya, selanjutnya itu solusi dari kelompok kami yang diberikan untuk klien, yaitu satu, klien harus belajar mengutarakan perasaannya kepada orang lain sehingga orang lain tahu apa yang ia inginkan atau merasakan. Karena biasanya klien kami itu kalau dia merasa moodnya buruk, dia akan menjauh dari lingkungannya, memilih untuk menyendiri, merokok, ngopi, terus nanti moodnya akan kembali lagi. Nah, kalau permasalahannya seperti itu terus, kan lingkungan sekitar juga akan takut, kenapa anak ini kok seperti ini, padahal tadinya itu baik, misalnya tadi enak-enak aja, kok dia tiba-tiba terus menjauh, memilih menyendiri. Lah di sini kelompok kami menganjurkan untuk klien untuk bisa mengutarakan perasaannya, apa yang dia rasakan. Kalau dia sebel, ya dia sebel. Kalau marah, ya bilang aja gitu, kalau aku lagi marah sama dia, biar orang yang di sekelilingnya itu tahu, nggak cuma diem aja gitu, nggak menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada klien juga harus membersihkan persepsi negatif bahwa semua orang itu berbeda perilaku dan sikapnya, bahwa semua orang itu nggak sama gitu dengan lingkungan tetangganya yang dulu. Sekarang kliennya kan sudah pindah ke lingkungan yang berbeda, jadi diharapkan klien itu memiliki pandangan yang positif terhadap lingkungannya, bahwa tidak semua orang itu ingin merendahkannya. Jadi dia bisa lebih jiwa sosialnya itu lebih meningkat karena persepsi yang positif. Ya, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih.